Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Mari kita membahas distribusi peluang kontinu, khususnya normal standar. Sebelumnya kita sudah membahas distribusi peluang diskrit. Namun sebelumnya ingat subscribe agar cepat mendapat materi-materi terbaru dari channel ini. Distribusi peluang kontinu itu pastilah variabel acaknya adalah kontinu, di mana distribusinya digambarkan oleh yang disebut dengan fungsi densitas peluang. Kalau pada variabel acak diskrit, distribusinya digambarkan oleh fungsi peluang. Sekali lagi, kalau distribusi kontinu digambarkan oleh fungsi densitas peluang. Contoh distribusi peluang kontinu yang banyak diterapkan dalam statistika itu adalah distribusi normal, distribusi T, dan distribusi F. Tentu saja ada yang lain seperti distribusi C square atau C kuadrat dan lain-lain. Pada kesempatan ini kita khusus membahas distribusi normal, lebih khusus lagi yaitu normal standar. Distribusi normal, fungsi densitas peluangnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada unsur simpangan baku atau deviasi standar, kemudian ada min yang menentukan, dimana kita sudah bahas sebelumnya apa itu min, apa itu simpangan baku atau deviasi standar. Jadi sekali lagi, ini adalah min, ini adalah simpangan baku. Nah, kalau digambar densitas peluangnya, gambarnya adalah seperti bentuk lonceng ya. Ini coba lihat yang biru ini, lonceng dan simetris. Jadi semuanya berbentuk lonceng dan simetris. Ini semua ya, di sini ada 4 contoh. Nah, kalau mu dan variansnya atau simpangan bakunya dirubah, ini maka bentuknya akan berubah. Tapi tetap saja berbentuk lonceng dan simetris. Sebagai contoh yang standar itu adalah kalau mu-nya 0 dan variannya 1. Maka ini ya yang merah bentuknya, di mana tengah-tengahnya atau mu-nya adalah 0 dan penyebarannya ke sampingnya seperti ini standar ya. Coba bandingkan dengan yang biru 0 juga mu-nya tengah-tengahnya 0, tetapi variannya lebih kecil dari 1 sehingga tampak lebih kurus ya. Yang biru tampak lebih kurus dari yang merah. Sementara coba bandingkan yang kuning ya, yang kuning ini. Nah, ini ya, yang kuning. Tengah-tengahnya juga 0, tetapi dia lebih menyebar ke samping karena variannya lebih besar dari 1. Jadi sekali lagi, ciri-cirinya adalah simetris ya, dan peluang itu digambarkan oleh luas di bawah kurva, sehingga total peluang adalah 1, itu digambarkan oleh luas di bawah kurva dari contohnya yang ini ya, misalnya yang hijau ini, dari min tak terhingga sampai tak terhingga itu adalah 1.
Dan distribusi normal biasa digambarkan atau dinosikan oleh X, N, mu, dan simpangan baku. Nah, tadi sudah disebutkan apabila mu-nya 0 dan simpangan bakunya 1 atau variannya 1, maka disebut dengan distribusi normal standar. Bisa ditulis set N 0,1. Jadi peluang dinyatakan oleh luas di bawah kurva. Dengan total luas dari minus tak terhingga sampai tak terhingga, itu total luasnya adalah 1. Atau ini ya, notasinya ya. Jadi distribusi total peluang yang 1 ini dibagi-bagi dari min tak terhingga sampai tak terhingga, ya, itu dalam bentuk simetris. Jadi karena sifatnya simetris, kalau dibagi dua, ya, bagian kiri dari min tak terhingga sampai 0, ini khusus untuk yang standar atau secara umum sampai mu, itu total luasnya adalah setengah. Kemudian yang dari 0 untuk divisi standar sampai tak terhingga, itu total luasnya adalah setengah. Nah, ini maksudnya ya, ini kurva normal standar, nah, seperti ini. Pusatnya adalah 0 atau mu-nya 0. Jadi ini total luas ini adalah setengah, ini setengah di bawah kurvanya. Nah, untuk menghitung peluang nanti ya dari A, batas kiri dan batas kanannya B dari variabel Z ini normal standar, tidak perlu menghitung dengan integral seperti di matematika. Kita dibantu oleh tabel, namanya tabel normal standar. Namun berdasarkan buku-buku yang ada dua jenis cara menampilkan oleh buku tersebut. Tiap buku kadang-kadang ada dengan jenis 1 ditampilkan, ada dengan jenis 2. Jenis 1 adalah dia menampilkan peluang dari 0 sampai dengan Z. Nah, angkanya ditampilkan, ini maksudnya ya, ini jenis 1, peluang di bawah kurva. Dari 0 sampai Z ini. Ini Z ya, ini Z. Ini Z ya, ini. Yang merah ini. Sementara jenis 2 itu dari min tak terhingga sampai Z ya. Nah, ini ya. Sebenarnya sama saja, cuma bedanya yang ini menghasilkan angka setengah lebih tinggi dari ini. Jadi sekali lagi tipe 2 ini menghasilkan angka setengah lebih tinggi dari tipe yang pertama. Nah, ini contoh tabel normal standar tipe 1. Ini yang lebih banyak buku-buku yang menggunakan tipe ini. Nah, cara membacanya adalah, jadi angka di kolom ini dilanjutkan oleh angka di judul baris. Sebagai contoh, ya, ini adalah 0,73. Ini lanjutkan. Berarti angkanya adalah maaf ya, 0,72. 0,72 angkanya adalah sini. Berarti contoh 1, peluang Z dari 0 sampai 0,2 adalah 0,2642 ini ya angkanya ini. Nah, dengan cara yang sama, contoh 2, peluang dari 0 sampai 0,23, jadi 0 sampai 0,23, berarti ini ya 0,2 dilanjutkan dengan 3 ini. Angkanya adalah ini. Jadi 0,2642
0910. Nah, itu cara membaca tabel normal standar tipe 1. Untuk tipe 2 caranya hampir sama. Jadi angka di judul baris dilanjutkan oleh judul kolom. Contohnya adalah contoh yang sama juga ya. Jadi ini dia. Itu contoh 1. Jadi dari 0,7 dilanjutkan oleh 0,2. Ini angkanya. Contoh 2. Peluang dari 0 sampai 0,23 di 0,2 dilanjutkan oleh, maka angkanya adalah ini. Nah, itu cara membaca peluang, cara membaca tabel normal standar tipe 2. Selanjutnya mari kita praktekkan dengan membahas beberapa soal. Misalnya set berdistribusi normal 0,1, hitunglah peluang set itu dari 0,23 sampai 0,72 ya. Kita langsung mempraktekkan angka yang sudah kita pakai contoh di atas. Jadi peluang ini adalah ini daerahnya ya, daerahnya ini semuanya. Antara merah ya batas kiri ini, batas kirinya, batas kanannya di bawah kurva ini. Jadi ini 0,23, ini 0,72. Maka cara ngitungnya adalah ini peluang set dari 0,23 sampai dengan 0,72. Jadi logikanya adalah peluang dari set dari 0 sampai 0,72 dikurangi peluang set dari 0 sampai 0,23. Nah, ini sudah kita lihat di tabel tadi, 0,2642 dikurangi 0,0910 sama dengan 0,1732. Nah, bisa dilihat di tabel tipe 1 ya. Kalau tabel tipe 2 sama juga ya. Angkanya sedikit berbeda namun hasilnya akan sama. Contoh soal 2 hampir mirip. Apabila set berdiskusi normal standar, peluang set dari minus 0,23 sampai dengan 0,72. Nah, cuma sekarang batas kirinya di sebelah kiri 0, batas kanannya di sebelah kanan 0 ya. Nah, ini peluang ini sama dengan peluang set dari 0 sampai 0,72 ditambah ya, ditambah peluang set sampai 0 dari 0 sampai 0,23. Kenapa demikian? Karena ini sifat yang simetris dipakai ya. Sifat yang simetris dipakai mendapatkan ini. Jadi hasilnya dari contoh yang tadi, contoh di tabel tadi, angka ini tambah angka ini sama dengan 0,3552. Contoh yang ketiga, sama juga set normal standar, peluang nilai set di atas 0,72. Jadi ini daerahnya, di batas kirinya, batas kanannya sebesar-besarnya atau tak terhingga gitu ya. Sehingga kita memakai sifat yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau
peluang set di atas 0,72 sama dengan 0,5. Nah, jadi ini maksudnya ya, ini peluang dari sini ke kanan 0,5 dikurangi dari peluang ini, daerah ini ya. Ini di 0,5, ini lihatnya di tabel. Sama juga ya dari contoh tadi, maka hasilnya adalah 0,2358. Contoh yang terakhir, misalnya set berdistribusi normal standar juga, peluang set lebih kecil dari minus 0,72. Nah, daerahnya adalah ini. Ini batas kanannya minus 0,72. Ini sama dengan peluang dari set. Ini sifat simetrisnya ya. Ini sama dengan ini karena sifat simetrisnya. Jadi ingat sekali lagi sifat simetris ya. Jadi pada prinsipnya area ini sama dengan area ini ya. Karena sifat simetrisnya maka ya, perhitungannya sama seperti tadi ya. Ini angkanya hasilnya juga sama seperti tadi ya. Sekali lagi menggunakan sifat yang simetris ya. Jadi daerah sini sama dengan yang tadi ya. Nah, ini sama. Silahkan perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan tidak kesulitan memahami. Baik, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai distribusi normal kontinu, khususnya distribusi kontinu khususnya normal standar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam untuk semuanya. Semoga semua berbahagia.